Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, iman Islam masih Allah tetapkan pada diri kita. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, tema kita pada pertemuan kali ini adalah penerapan Islam kafah di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam bulan Ramadan ini. Sahabat MUI TV, Islam artinya berserah diri, sementara kafah adalah bisa berarti sepenuhnya, menyeluruh, komprehensif, bahkan secara totalitas. Oleh karena itu, beriman secara kafah, Islam kafah adalah menyerahkan diri pada ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh, komprehensif, dan totalitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sebab syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sahabat MUI TV, berbicara tentang Islam tentu tidak bisa dilupakan sistematika ajarannya, akidah, syariah, dan akhlak. Karena itu, bila disebut Islam kafah, maka harusnya kafah akidahnya, kafah syariatnya, dan kafah akhlak maupun muamalahnya. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kafah dalam akidah antara lain adalah menjaga hal-hal yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Apa itu? Al-isyraku billah,
wa uququl walidain, menyekutukan Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan, dan wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Rabbmu telah memerintahkan jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, perintah ini disandingkan di dalam tafsir Al-Munir, dinyatakan kalau ada dua perintah yang disandingkan maka kedudukannya sangat penting. Kita harus mengabdi kepada Allah dan harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini sama, kalau Allah memerintahkan jangan sembah selain Allah, di samping itu jangan sampai durhaka kepada orang tua. Inilah kalau sampai ini terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Yang kedua, kafah dalam syariah. Kita harus melaksanakan perintah Allah dan larang-larangannya. Kita harus melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam hadis. Karena itu sholat yang kafah mestinya bisa membuat perilaku kita untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat yang kafah mestinya bisa menuntun kita agar kita selalu ikhlas di dalam melaksanakan apapun ibadah yang dilakukan. Sementara puasa yang kafah tidak hanya puasa menahan makan, minum dan berhubungan suami istri, akan tetapi bisa menahan hal-hal yang mengurangi bahkan meniadakan nilai-nilai ibadah puasa itu. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, yang ketiga, kafah akhlak dan muamalahnya. Seseorang harus tidak abai terhadap kesehatannya. Kalau abai terhadap kesehatan itu dolim, sebab tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyatakan, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya di dalam jasadmu, sesungguhnya di dalam anatomi tubuhmu ada hak untuk diurus secara baik. Bahkan kaidah fikih juga menyatakan sihatul abdan afdalu min sihatil adyan. Sihat badan itu lebih utama ketimbang sihat agama. Sebab bagaimana bisa sholat dengan khusyuk, bisa puasa dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah, manakala tubuh kita tidak sehat. Kemudian kita juga tidak boleh abai dengan lingkungan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang baik. Khulata'uhu minas solihin. Bahkan Rasulullah menyatakan mentalitas seorang yang beriman, tirulah kehidupan seekor lebah. Wa in waqafat ala udin nakhirin lam tuksirhu. Lebah itu kalau kita lihat hingga dahan yang sudah rapuh sekalipun pantang menjadi patah dahan itu. Artinya jadi seorang muslim, jadi seorang yang bertakwa hendaklah menjadi penyejuk masyarakat, bukan menjadi onarnya masyarakat. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah,
Inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.